Doli Pak, ini kita kan sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan suap di pengadilan nih antara jaksa, hakim dan keluarga pelapor. Abang melihatnya seperti apa sih Bang? Jadi kalau ada bukti-bukti yang otentik yang dipunyai oleh Nikita, dia melaporkan ke KPK adanya dugaan suap, itu udah benar dia melaporkan ke KPK. Tapi kan kita belum tahu secara pasti apakah bukti-bukti itu adalah akurat atau tidak. Karena tampaknya sampai sekarang belum ada fakta di mana rekaman itu adalah rekaman murni. Dan isi rekaman tentang apa juga kita tidak tahu. Dan siapa yang berbicara di rekaman itu juga kita tidak tahu. Dan siapa yang merekam kita juga tidak tahu. Lanjutnya bisa sampai rekaman itu ke Nikita Mirzani, kita juga tidak tahu dari siapa. Jadi berpotensi rekaman itu tingkat akurasinya rendah. Dalam konteks tingkat akurasi rendah, nggak apa-apa dilaporkan dugaan suap itu ke KPK. Tapi nanti KPK yang meneliti apakah rekaman itu sudah memenuhi kriteria rekaman yang baik apa tidak. Apakah benar itu rekaman yang isinya seperti yang dituduhkan apa tidak. Jadi itu tergantung dari KPK. Tapi seorang Nikita Mirzani sudah benar melaporkan ini ke KPK supaya jangan dia timbul framing di persidangan yang menciderai marwah persidangan, marwah hakim, marwah jaksa. Tapi udah benar. Cuman keakurasinya kita belum tahu. Oke, Bang, ini kan berita sudah artinya heboh nih Bang. Ramai juga di media sosial terkait dugaan suap yang disampaikan oleh Nikita, karena kan beberapa kali pada saat sidang minta diputar tuh. Sudah ada kita dengar nggak isi rekaman itu? Ada nggak yang pernah kita dengar isi rekaman itu? Secara langsung nggak ada, paling tidak ada. Berarti kita masih meragukan isi rekamannya karena kita tidak tahu isi rekamannya apa. Jangan-jangan ini cuma framing aja untuk mendiskreditkan satu kelompok atau satu hakim atau jaksa. Framing kan, seolah-olah bikin laporan ke KPK padahal isinya nggak ada. Bisa jadi begitu kan? Bisa jadi juga benar. Yang jelas kita semuanya, siapapun yang mendengarkan ini sama sekali belum pernah mendengarkan isi rekaman. Belum pernah mendengarkan isi rekaman, apa sih isinya rekaman itu kan? Nah, jadi kita belum bisa memastikan kebenarannya. Tapi kalau ini kita melaporkan ke KPK, sudah benar jalurnya dia melaporkan ke KPK. Oke Bang, tadi Abang sempat bilang bisa jadi framing atau ya dengan hakim itu mendiskreditkan. Ya, itu mendiskreditkan. Apa dampak hukum negatifnya kepada Nikita apabila? Jadi kalau laporan dia di KPK ternyata tidak memenuhi unsur, ya bisa jadi yang terlapor bisa jadi melaporkan balik, kan begitu hukumnya. Bisa lapor balik. Begitu. Jadi kalau ternyata laporannya tidak memenuhi unsur atau malah laporan hoax, bisa jadi si pelapor kemudian dilaporkan balik. Selain begitu. Bang, ini kan ramai nih Bang, artinya kan menjadi konsumsi publik. Orang mendengar semua nih tahu soal dugaan suap ini. KPK itu bisa langsung turun nggak sih Bang, atau investigasi mantap dalam persidangan? Yang pertama melakukan investigasi, dia akan meneliti dulu kesahihan dari isi rekaman. Isi rekaman sudah benar nggak isinya sesuai dengan yang dilaporkan itu dulu. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu isi rekamannya apa. Jangan-jangan isi rekamannya burung perkutut lagi cut gitu kan, lagi bersiul-siul tiba-tiba dimasukin sebagai bukti kan, begitu kan, kita mana tahu. Nah, kemarin mau dibuka di sini juga kan nggak mungkin juga karena bukan kamarnya di sini. Makanya udah benar dia melaporkan ke KPK. Cuman kalau ternyata isi laporannya itu kemudian tidak benar, bisa dilaporkan balik. Tapi kemudian yang paling penting langkah KPK adalah menyelidik ini dulu, rekaman ini benar apa tidak. Itu dulu, sahih apa tidak. Buatan manusia apa buatan AI, itu dulu yang diperiksa oleh KPK. Forensiknya dulu bekerja. Kalau kemudian ternyata buatan AI, gimana? Siapa yang dipersalahkan kan begitu. Jadi ini ya nggak apa-apa. Setiap laporan selalu punya konsekuensi laporannya diproses secara benar. Konsekuensi kedua adalah kalau laporannya ternyata fiktif, menjadi laporan balik dari yang dirugikan. Bang, tapi KPK secara langsung mengawasi nggak Bang artinya dalam persidangan? Nggak ngawasin persidangan. KPK punya tangan-tangan tersendiri di dalam pengadilan, tapi kan nggak kelihatan. Tapi kan biasanya KPK yang lebih dulu dapat bukti. Kalau ada bukti kecurangan kan KPK yang dapat yang tangkap tangan kan. Tapi ini kan kita nggak kelihatan KPK ada berkegiatan apa tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Bang, ada yang bilang lebih baik dilaporkan ke Dewas Bang, Dewan Pengawas itu. Dewan Pengawas apa? Dewan Pengawas Pengadilan biasanya yang benar ke KPK kan dugaannya penyuap. Oke, Bang, ntar KPK berarti Bang. Bang Deo, satu lagi Bang. Bang Deo, tadi kan itu kan Abang bicara kemungkinan videonya tidak valid. Nah, kalau misalkan kemungkinan videonya valid akan berdampak pada persidangannya seperti apa? Nah, persidangan jalan terus sampai selesai. KPK berjalan terus sampai selesai. Itu aja, nggak saling memanipulir. Artinya nggak menggugurkan persidangannya. Tidak menggugurkan persidangan.
Konteksnya berbeda, jadi tidak mengurangi persidangan. Atau mungkin ganti hakimnya atau enggak? Hakim tetap berjalan sebagaimana. Bang, pihak-pihak apa siapa aja sih yang boleh melakukan perekaman